Halo guys, udah lama ya kita nggak ketemu. Terakhir ketemu kan sebelum pandemi yang Omicron tuh. Jadi kan ya terpaksa kita harus pending syuting. Udah gitu kepotong sama puasa, kepotong sama lebaran. Jadi akhirnya sekarang deh baru bisa syuting. Jadi sebelumnya pertama-tama saya mau ngucapin dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Punten kalau misalkan selama ini ada kesalahan di omongan atau di penjelasan yang kurang jelas. Sekarang kita mau bahas nih. Topik besarnya adalah kenapa kalau diet sebulan pertama itu berat badannya tuh cepet banget turunnya. Seperti yang kita udah pernah bahas sebelumnya, bahwa kan komponen berat badan tuh banyak. Ada berat otot, berat lemak, berat air, berat tulang, organ tubuh, dan masih banyak lagi. Nah, yang harus diperhatiin sebetulnya pas lagi diet itu, sebetul-betulnya berat air duluan yang berkurang. Makanya kenapa bisa dalam waktu sebulan tuh bisa ada yang turun 4 kilo, 6 kilo, 10 kilo, karena sebenarnya air itu tuh yang kebuang. Sekarang pertanyaannya kan kenapa air duluan yang kebuang? Sebenarnya kita harus runut lagi dari awal. Jadi kalau misalkan nih kita ngomongin soal orang menjadi gemuk. Kan waktu pas di video yang sebelum-sebelumnya kan udah sempat dibahas bahwa penyebab utama gemuk itu adalah ketika kita makan gula. Lalu gula itu akan bikin kenaikan gula darah. Habis itu kan si gula darahnya kan akan istilahnya tuh badan tuh kayak ngirim sinyal ke pankreas untuk bikin hormon insulin. Nah, insulin itu kan gunanya buat mindahin gula tuh ke 3 gudang, yang liver, otot, sama lemak. Nah, cuman yang kemarin belum sempat dibahas adalah si insulinnya sendiri itu nanti lama-lama tuh kayak bikin perintah ke ginjal untuk nahan garam. Nah, ketika si ginjal itu nggak boleh buang garam, kita bilang namanya retensi garam, badan itu akan kompensasi dengan naikin cairan tubuh. Makanya jatuhnya badan tuh jadi gemuk air. Or kita bilang berat badannya cepat naik gitu. Nah, sekarang konsepnya dibalik. Kalau misalkan kita diet nih, diet ala saya terutama yang tujuan utamanya kan mengurangi atau meniadakan karbo dan tepung-tepungan, otomatis kan perintah dari si insulin ke ginjal itu akan jauh berkurang banget. Nah, ketika insulin tuh balik ke normal, perintah ke ginjal untuk nahan garam nggak ada, jatuhnya tuh si badan itu jadi bakal langsung ngebuang banyak banget garam sama air yang selama ini terikat. Nah, itu efek samping yang menyenangkannya adalah berat badannya turun cepat. Efek samping yang tidak menyenangkannya tapi tetap ada. Jadi biasanya tuh keluhannya tuh seputaran kayak keleyengan, jadi yang kayak dari duduk ke berdiri kayak goyang tuh kayak kita mau pingsan pas lagi zaman upacara, atau misalkan jadi susah buang air besar, atau misalkan jadi lemot, jadi yang kita suka bilang kalau diet gue jadi bego, gue jadi nggak bisa mikir, gue jadi telat mikir. Nah, itu salah satu efek samping dari si dietnya itu. Terus yang berikutnya adalah efek samping yang terakhir adalah orang tuh jadi kayak mau flu. Jadi kalau misalkan kalian pas lagi diet nih kesannya tuh kayak sumeng, kayak misalkan orang bilang masuk angin menuju mau flu, itu juga sebenarnya bisa jadi gejala, kita bilangnya gejala kekurangan garam, karena mendadak badannya tuh ngebuang banyak banget cairan sama garam. Jadi boleh dibilang juga jadi mendadak dehidrasi gara-gara diet. Dan kalau misalkan kita cuman istilahnya tuh kompensasinya dengan kita minum air putih yang banyak, itu jatuhnya malah makin sering buang air kecil atau makin sering beser karena garamnya tuh mendadak banyak yang dibuang. Jadi makanya kenapa ada beberapa teori, dan saya pun mempraktekkan itu ke pasien-pasien saya, itu saya minta minum air garam. Jadi air putih misalkan 1 liter dicampurin setengah sendok teh sampai 1 sendok teh garam. Itu sebenarnya tujuan utamanya tuh biar badannya tuh kayak dikasih bantuan dulu garam, nanti sampai si ginjalnya tuh bisa adaptasi sendiri lagi. Nanti kalau misalkan udah adaptasi, kita udah nggak butuh minum air garam lagi gitu. Cuman saran si minum air garam ini juga nggak berlaku buat semua orang sih. Kalau misalkan orang-orang yang diet itu adalah orang-orang yang memang mempunyai tekanan darah tinggi atau penyakit hipertensi, sebetulnya biasanya nggak akan butuh minum air garam karena mereka udah dari awal air garamnya udah kebanyakan. Jadi begitu pas lagi diet biasanya malah jadi balik ke normal, jadi bisa sembuh.
Kalau untuk pemilihan garamnya sendiri, kalau saya pribadi saya lebih banyak nyaraninnya tuh antara garam Himalaya atau garam laut yang sea salt daripada garam dapur, karena pertimbangannya mineral dari si garam laut yang asli atau garam Himalaya itu jauh lebih banyak gitu daripada garam dapur yang memang lebih banyaknya cuma natrium, klorida, sama yodiumnya yang kita bilangnya chemical gitu. Nah, jadi itu alasan utamanya kenapa berat badan itu turun cepet banget di sebulan pertama, karena airnya yang selama ini terjebak itu jadi kebuang cukup banyak. Oke, jadi dari penjelasan ini mudah-mudahan teman-teman yang nanti nonton channel YouTube-nya Real Diet ini bisa lebih mengerti, lebih paham, dan lebih nggak stres terkait ketika melakukan perjalanan diet ini, nggak istilahnya tuh nggak jadi panik atau demotivasi lah bahasanya, gara-gara sebulan pertama dietnya cepet banget turun nih kilogramnya, taunya pas bulan kedua itu jatuhnya lebih lambat gitu. Nah, kenapa sih bulan kedua itu dan bulan seterusnya itu dietnya lebih lambat progresnya? Nah, itu akan kita bahas di video YouTube berikutnya. Oke, segitu dulu video yang kali ini. See you next time. Ingat, eat right with Real Diet.